Halo sahabat Kompas TV, saya Ihsan Sitorus, presenter program Saksi Kunci Kompas TV. Jangan lupa terus perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan informasi terbaru yang independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari YouTube channel Kompas TV. Terima kasih, sampai jumpa. Dua bulan kisruh Partai Demokrat kini telah menemui titik terang. Kementerian Hukum dan HAM akhirnya menolak hasil Kongres Luar Biasa Deli Serdang. Keputusan pemerintah disambut karena dinilai menegakkan hukum dan rasa keadilan. Namun, pertarungan kedua kubu akan terus berlanjut di ranah pengadilan. Lantas, bagaimana langkah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono? Selanjutnya, inilah Satu Meja The Forum, langkah politik AHY. Tidak ada dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat yang sah adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Sudah hadir di studio Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat. Sebelum dimulai, saya harus menyampaikan disclaimer bahwa baik saya maupun Mas AHY sudah melakukan tes antigen dan kita juga sudah menjaga jarak sehingga kita melepas masker, Mas AHY, dan agar pesan-pesan yang disampaikan, agar obrolan saya kemudian bisa ditangkap secara jernih oleh para pemirsa. Selamat malam, Mas AHY. Ya, selamat malam, Mas Budiman, apa kabar? Baik. Mas AHY, kalau saya lihat ya, salah satu hobi Anda itu lari ya? Sekarang masih lari? Sudah agak jarang lari di luar rumah, tapi lebih banyak di treadmill, karena situasinya juga nggak selalu mudah ya untuk lari di outdoor sekarang. Nggak pernah lagi lari-lari di race yang half marathon atau 10K? Udah jarang sekali sekarang. Udah jarang ya? Saya lebih banyak justru sekarang nyari lokasi-lokasi outdoor, pegunungan terutama, karena bagi saya langsung dengan alam terbuka, kemudian udaranya sejuk, dan di situ saya biasanya trekking. Oh, trekking. Trailing dengan teman-teman di sana. Trekking itu dilakukan untuk menghindari kemelut Partai Demokrat ya? Iya, artinya walaupun kita selalu diuji dalam politik, tetapi harus tetap sempatkan waktu untuk juga refreshing, karena bagi saya otak dan pikiran yang fresh itu juga bisa membawa kita pada langkah-langkah yang tepat. Oke, kalau tadi saya ibaratkan lari ya, dalam konteks kemelut Partai Demokrat, setelah Yasona Lawli menyatakan bahwa KLB Deli Serdang itu ditolak, ini start atau finish? Saya anggap satu babak sudah kita lewati. Artinya kita tidak pernah tahu kalau orang mengatakan ini adalah sebuah cerita panjang, paling tidak babak yang sangat menentukan sudah kita lewati. Itulah yang saya katakan kemarin, kami lega dan juga merupakan sebuah berita baik. Bukan hanya untuk Partai Demokrat, karena kedaulatan, kehormatan, dan eksistensi kami tetap diakui oleh pemerintah, tapi juga adalah kabar baik untuk demokrasi. Kabar artinya baik kita untuk demokrasi. Masih bisa berharap di negeri ini bahwa siapa yang benar, siapa yang duduk pada konstitusi yang kokoh, maka dia juga bisa selalu mendapatkan tempat yang baik di negeri ini. Setelah Menteri Hukum dan HAM menyatakan bahwa KLB Deli Serdang itu tidak sah, apakah kubu AHY atau Mas AHY sendiri masih melihat ini ada pure sebuah keputusan hukum atau ada intervensi politik dari pemerintah? Saya melihat sejak awal ini adalah sebuah inisiatif yang dilakukan kolaborasi antara
Pak KSP Muldoko dan segelintir kader dan mantan kader Partai Demokrat. Jadi duduk perkaranya adalah berkonspirasi dan bersatunya mereka untuk melakukan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah. Saya tidak melihat ada keterkaitan apalagi dukungan dari pihak-pihak tertentu, apalagi itu pejabat pemerintah. Namun sejak awal karena kelompok Pak Muldoko ini selalu mengatasnamakan bahwa sudah mendapatkan restu dukungan dari pemerintah, termasuk dicatutnya nama Presiden Jokowi. Dicatutnya sejumlah pejabat tinggi negara. Itulah kami mengirimkan surat baik-baik dan memohon klarifikasi dan tentunya ingin melindungi jangan sampai pemimpin kita dicatut namanya begitu saja. Dalam beberapa pernyataan Mas Ahaye selalu mengkaitkan KSP Muldoko. Apakah memang KSP dan Muldoko memang terkait dalam konteks KLB Deli Serdang? Status itu tentu tidak bisa dipisahkan. Beliau saat ini adalah pejabat negara. Dan tentu tidak bisa dipungkiri, Mas Budiman, karena upaya yang dilakukan dengan cara misalnya mengintimidasi kader-kader kami, nakut-nakuti kalau tidak ikut KLB nanti akan di PAW, nanti akan dicari kasus, akan dipecat dan lain-lain, termasuk dengan iming-iming uang dan lain-lain, itu sedikit banyak tentu juga ingin menggunakan power. Nah, power ini tidak boleh di-abuse, tidak boleh disalahgunakan. Justru kami ingin meyakinkan bahwa apa yang terjadi dalam politik di Partai Demokrat ini tidak boleh ada satupun pihak eksternal yang mengintervensinya. Nah, ketika ada KSP Muldoko yang terlibat secara langsung, tentu kami ingatkan kepada publik, jangan sampai karena menggunakan power tertentu, boleh ataupun dianggap sah untuk mengintervensi partai politik, Partai Demokrat dalam hal ini. Tadi disebutkan ada yang ngiming-ngimingin, ada yang mengintimidasi, ada yang menawarkan imbalan. Siapa itu? Ya ada dari pihak mereka, ini testimoni yang kita dapatkan dari para kader yang secara langsung maupun tidak langsung ditemui, diundang, dan sudah diterbangkan ke Deli Serdang ketika itu. Pernyataan mereka dapat dipertanggungjawabkan karena saat ini masih hidup semuanya, bisa menyampaikan kesaksiannya dan siap mereka sampai tingkat apapun, di forum apapun, dipanggil dan bisa menjelaskan apa yang kemudian membuat mereka marah ketika ini sudah berlebihan. Kok bisa ada kelompok kecil seseorang yang menggunakan cara-cara yang sangat tidak patut. Mengancam itu sesuatu yang tidak patut, tidak beretika, tidak bermoral. Dan itulah mengapa kami juga yakin dari awal bahwa ini benar-benar motivasi orang per orang, kelompok per kelompok. Karena secara umum mayoritas kader Partai Demokrat, terutama kita berbicara para pemilik suara yang sah, Mas Budiman. Mereka semua mengatakan ini harus dilawan. Dan harus dilawan dengan penuh keyakinan. Kalau saya baca juga respon dari Pak Yasona Lawli ya dalam sebuah wawancara, dongkol dengan kubu AHY itu. Karena memang seakan-akan mengkondisikan bahwa pemerintah tidak objektif, pemerintah bakal ikut campur, dan kemudian kubu Muldoko akan dimenangkan. Gimana Anda merespon kekecewaan atau kegalauan dari Yasona Lawli dongkol dengan kubu AHY? Saya pikir itu sesuatu yang wajar. Sama halnya ketika sebelum tanggal 31 Maret, kader Demokrat ini kan bukan hanya yang di pusat, Mas. Seluruh Indonesia. Di 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Kalau tidak saya redam, dalam arti tidak perlu terlalu menunjukkan, mengekspresikan kemarahannya terhadap situasi, mereka mungkin bisa melakukan banyak hal lainnya, termasuk menyuarakan lebih lantang. Tetapi ketika dianggap kita mempertanyakan kredibilitas pemerintah, sebetulnya tidak demikian. Terima kasih sudah disampaikan seperti ini, saya bisa menjelaskan kepada masyarakat. Sejak awal kami tidak pernah menuduh. Saya secara pribadi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat bertanggung jawab bahwa kami tidak pernah menuding siapapun. Justru kami mengingatkan. Tapi kalau dianggap sebagai bentuk tuduhan atau tudingan atau mempertanyakan, rasanya ada dua perspektif yang berbeda. Tetapi kami punya tanggung jawab untuk mengingatkan. Bermohon, warga negara boleh dong berharap agar negaranya adil, agar hukum ditegakkan secara tepat, tidak tebang pilih, dan tidak memihak pada salah satu kubu. Terlebih ketika kita lihat lagi sejarah ke belakang, memang rata-rata KLB itu disahkan, diterima begitu. Rata-rata? Tolong dicek sendiri faktanya seperti apa, tetapi kami
karena yakin benar bahwa kami benar di atas semua perundang-undangan dan konstitusi partai, maka kami suarakan itu dengan terang benderang. Jadi yang kami lakukan adalah preemptive strike. Preemptive strike. Artinya sebelum itu terjadi dan menjadi bubur, kita bongkar dulu. Dan politik terang benderang, penuh dengan keyakinan, karena kami juga hadirkan dengan bukti-bukti dan fakta yang aktual. Jadi dengan kecepatan tadi, justru kita bisa mencegah sesuatu yang lebih buruk. Walaupun tidak bisa mencegah KLB. KLB ilegal tadi di Deli Serdang tetap terjadi. Tetapi alhamdulillah dengan kesatu paduan antara kecepatan, ketegasan, keberanian, dan decisiveness yang kami lakukan, leadership yang kami lakukan, kemudian yang kedua adalah dukungan yang mengalir dari masyarakat, karena kami buka ini kepada publik, nggak diam-diam, nggak hanya kami bicarakan dalam ruang tertutup, dan yang ketiga adalah terima kasih, komitmen pemerintah untuk mendudukan ini semua secara objektif dan tetap berpihak pada konstitusi. Artinya 3 kesatuan ini yang membuahkan hasil yang bisa dikatakan kelegaan tadi. 31 Maret dinyatakan KLB Deli Serdang ilegal dan ditolak oleh pemerintah. Oke, jadi publik memang terlanjur punya persepsi ya bahwa frame yang dibangun oleh kubu AHY adalah bahwa pemerintah bakal tidak objektif dan lain sebagainya, dan kemudian Menteri Yasona Lawli mengatakan itu tidak sah. Nah, setelah keputusan itu Mas AHY ada keinginan untuk bertemu dengan Presiden, bertemu dengan Menteri Hukum untuk kembali tabayun atau kembali ngobrol lebih enak untuk mencairkan perbedaan perspektif yang ada? Sejak hari pertama saya memohon waktu. Sebetulnya dengan Bapak Presiden, dengan Menko Polhukam, dengan Menteri Hukum dan HAM, dan siapapun yang saya anggap memiliki otoritas penuh terhadap penyelenggaraan hukum dan juga yang berkompeten untuk menjaga stabilitas politik di Indonesia. Dan artinya karena saya sangat menghargai, menghormati beliau-beliau. Beliau-beliau banyak sekali pekerjaan dan juga tugas negara. Kami menghargai itu, tetapi bolehlah kami terus juga mencari waktu bersilaturahmi. Karena penting bagi saya, dan ini sebuah amanah ketika melaporkan apa yang terjadi dalam partai politik. Dalam hal ini Partai Demokrat. Karena wajib bagi kami untuk menyampaikan versi kami, versi sebenarnya. Bagi kami ini adalah versi yang benar. Oleh karena itu harus disampaikan secara langsung. Sekali lagi kami tidak pernah mencoba untuk membangun opini publik yang aneh-aneh. Apalagi yang menyudutkan siapapun, tidak sama sekali. Tetapi ini menjadi konsumsi publik. Tidak bisa juga kami cegah. Artinya sudah beredar di media sosial, para netizens, termasuk anak-anak muda juga yang tadinya nggak suka politik, nggak peduli politik, tahu apa yang terjadi. Dan inilah yang akhirnya kita kelola bersama-sama. Tetapi setelah ini selesai, tentu kami juga ingin terus menjalin komunikasi dan silaturahmi yang sebetulnya sudah baik, berjalan dengan baik. Karena bagi kami ini adalah sebuah pembelajaran politik, pembelajaran demokrasi. Jadi harus kita jelaskan bersama-sama. Setelah kemelut itu kemudian selesai dan kemudian pemerintah menyatakan bahwa KLB itu tidak sah, ya, ada juga suara-suara agar Mas AHY atau Ketua Majelis Tinggi itu meminta maaf lah atau atas mungkin serangan-serangan yang terjadi selama ini. Tapi jawaban Mas AHY setelah jeda berikut ini.